Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, untuk akan menjadi renungan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pemulihan. Berbicara tentang pemulihan, setiap kita pasti rindu akan pemulihan. Bahkan mungkin kita sedang berdoa, sedang berseru, sedang memohon supaya Tuhan memulihkan kita, memulihkan kehidupan ekonomi kita, memulihkan pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya saat ini saudara penting untuk kita belajar apa yang perlu kita pahami tentang pemulihan. Kerinduannya melalui renungan ini saudara, kita semua akan mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif untuk menemukan apa maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana sebelum Yesus naik ke sorga, karena murid-muridnya tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan naik ke sorga, karena Yesus sudah mengatakan itu beberapa kali. Mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan Yesus, di mana umat Israel pada waktu itu saudara begitu rindu terjadinya pemulihan, karena mereka sedang ada dalam situasi penjajahan, mereka sedang ada dalam kesulitan, dan mereka rindu pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka bagi bangsa mereka. Itu sebabnya mereka memohon kepada Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, di mana mereka berkata, maukah engkau Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi saudara, mereka memohon sesuai dengan masalah yang mereka alami, di mana mereka begitu rindu terjadinya pemulihan bagi bangsa mereka. Dan akhirnya mereka berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Adakah saudara saat ini yang sedang merindukan pemulihan terjadi? Tentu saja. Saya percaya setiap kita ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada penyakit mungkin, ada keadaan ekonomi yang jatuh hancur mungkin, ada bisnis dan sebagainya, dan kita rindu pemulihan terjadi di sana. Dan saat ini, apakah saudara sudah berdoa, bermohon supaya pemulihan itu terjadi?
Kita akan belajar, saudara, tentang pemulihan. Ketika murid-muridnya bertanya, memohon, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka lihat jawaban Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa yang saudara pahami dari jawaban Yesus ini? Yang saya pahami adalah bahwa Yesus tidak menolak untuk mengerjakan pemulihan. Yesus tidak menyangkali bahwa akan terjadi pemulihan, akan dikerjakan pemulihan, akan dilaksanakan apa yang mereka minta. Tetapi yang Yesus tekankan juga adalah bahwa ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya, dan masalah waktu kita tidak perlu tahu. Umatnya tidak perlu tahu, muridnya tidak perlu tahu. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi juga, Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan ketika kita memohon, berseru untuk terjadinya pemulihan. Dalam hal apapun saudara merindukan pemulihan saat ini, dengar saudara, bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan itu, karena memang Allah rindu memulihkan kehidupan umat-umatnya. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk memulihkan kita, saudara. Artinya Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan bagi kita. Yang menjadi masalahnya hari ini adalah seringkali kita ingin Allah mengerjakan pemulihan sesuai dengan kemauan kita, terutama dalam masalah waktu. Kita mau pemulihan itu terjadi sekarang, tetapi Tuhan yang tahu hari esok, saudara. Tuhan Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu hari esok, dan Dia tahu waktu yang terbaik untuk memulihkan kita. Kita jangankan hari esok, sebentar lagi juga kita tidak tahu. Itu sebabnya kita tidak tahu apakah apa yang kita inginkan itu akan jadi kebaikan hari esok. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, itu sebabnya, saudara, Dia telah menetapkan waktu yang terbaik untuk memulihkan. Allah pasti akan memulihkan, dan Allah punya waktu yang terbaik untuk memulihkan. Itu sebabnya kalau hari ini kita rindu Tuhan memulihkan sesuai dengan waktu kita, pertama yang perlu kita sadari bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Dia pasti memulihkan, dan Dia punya waktu yang terbaik, dan waktunya lah waktu yang terbaik karena Dia Allah yang maha tahu. Pernahkah saudara dengar bahwa ketika seseorang menerima apa yang dia inginkan, akhirnya apa yang dia terima itu menjadi celaka bagi dia? Padahal dia sangat berjuang untuk mendapatkan itu. Mungkin sering kita mendengar itu. Mungkin pernah saya cerita, saudara, satu kali seorang anak meminta kepada ibunya, di mana ibunya ini tinggal sendiri, bapaknya sudah meninggal. Lalu kemudian anak ini juga anak semata wayang. Lalu kemudian anak ini setelah bertumbuh dewasa, dia berkata kepada ibunya, "Bu," karena dia tahu ada uang ibunya, dia tahu ibunya mampu. Dia berkata kepada ibunya, dia minta, "Belikan aku kereta besar." Dan waktu itu dia sudah dewasa memang, artinya sudah bisa untuk memohon SIM. Lalu kemudian akhirnya ibunya mewujudkan. Dibelilah kereta besar bagi dia. Lalu kemudian yang sedihnya, saudara, tidak lama setelah diberikan itu, akhirnya anak itu mengalami kecelakaan dan akhirnya merenggut nyawanya. Saudara, kalau anak itu tahu bahwa itu akan terjadi, dia tidak akan meminta. Kalau ibu itu tahu bahwa itu akan terjadi, apapun alasannya dia tidak akan memberi. Tetapi kenapa itu terjadi, saudara? Karena tidak tahu. Dipikir ternyata untuk kebaikan, padahal ternyata jadi bahaya. Dalam hidup ini, saudara, sekali lagi kita tidak maha tahu, kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya kita perlu menantikan sesuai dengan waktu Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu hari esok. Kita perlu menunggu waktunya Tuhan untuk mengerjakan pemulihan. Jadi kalau saat ini saudara rindu pemulihan, dengar saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita iring dalam hidup kita, Dia pasti akan mengerjakan pemulihan. Tapi hal yang Dia tegaskan di sini, saudara, bahwa engkau tidak perlu tahu waktunya. Bagi kita adalah mengerjakan yang terbaik, memohon di hadapan Tuhan, dan menantikan waktu Tuhan. Karena Dia tahu waktu yang terbaik, Dia mengerti waktu yang terbaik, dan Dia akan mengerjakan sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan.
Lalu yang kedua, saudara, setelah murid-muridnya memohon supaya Yesus mengerjakan pemulihan, jawaban Yesus ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, untuk pemulihan itu terjadi, sebenarnya orang Israel merindukan pemulihan secara politik, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan, pemulihan itu adalah pemulihan secara rohani, di mana Tuhan akan mengerjakan pemulihan, keselamatan terjadi, dan memang akhirnya bangsa itu juga dipulihkan secara politik. Tetapi saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu pemulihan secara rohani, di mana akan banyak orang yang akan diselamatkan, akan banyak orang yang dibawa kepada Tuhan, mereka perlu Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, untuk terjadinya pemulihan, mereka perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan menyatakan kuasanya melalui hidup mereka, sehingga mereka menjadi saksi. Sehingga mereka menerima kuasa. Jadi, untuk terjadinya pemulihan, mereka perlu kuasa Roh Kudus. Mereka perlu menerima, mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Untuk terjadinya pemulihan di dalam kehidupan kita perlu Roh Kudus bekerja. Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Di tengah-tengah pekerjaan saudara, untuk terjadinya pemulihan saudara, di dalam bisnis saudara, untuk terjadinya pemulihan di sana, saudara perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kuduslah yang akan menjamah pegawai-pegawai saudara. Kuasa Roh Kudus yang akan mengubahkan tim saudara. Ketika kuasa Roh Kudus menjamah dan mengubahkan, maka akhirnya pemulihan secara otomatis akan terjadi di sana. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita perlu kuasa, kekuatan Roh Kudus untuk kita mengalami pemulihan di dalam hidup kita. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi, saudara butuh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saat ini, mari kita undang Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mari kita berjalan seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Biar kuasanya memenuhi kita, biar mujizatnya memenuhi kita. Perkara besar terjadi dalam hidup kita ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati, saudara. Biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, sehingga kuasa Roh Kudusnya akan ikut bekerja, mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, pemulihan dalam bisnismu, pemulihan di keluargamu, pemulihan jika ada tubuhmu yang sakit. Roh Kudus sanggup mengerjakan kesembuhan di sana. Kuasa Roh Kudus ikut bekerja. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 8 kembali, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, saudara, untuk terjadinya pemulihan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Menjadi saksi dari lingkungan yang paling dekat dengan mereka, yaitu Yerusalem. Lalu kemudian menjadi saksi ke jarak yang lebih jauh, yaitu Yudea. Bahkan lebih jauh lagi, saudara, untuk menjadi saksi di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk terjadinya pemulihan menurut kehendak Tuhan, menurut versinya Tuhan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu terjadi pemulihan, saudara, jadilah saksi, jadilah terang Tuhan. Percayalah, kalau saudara menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di lingkungan saudara. Kalau hidup saudara menjadi saksi, menjadi terang di sana. Itu sebabnya, jadilah saksi Tuhan kalau saudara rindu melihat pemulihan terjadi. Kalau saudara berintegritas, kalau saudara bisa dipercaya, kalau saudara jujur, jadi saksi bagi banyak orang. Saudara dikenal sebagai anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang berintegritas. Dengar saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, ekonomimu, masa depanmu. Semuanya Tuhan akan ikut campur di sana ketika engkau menjadi pribadi yang menjadi saksi. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana di pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan ini bersama, bahwa
Jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu nantikan waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik. Jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus akan bekerja mengerjakan pemulihan. Dan jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita harus jadi saksi bagi banyak orang, supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, rindukan pemulihan. Tuhan kerjakan apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara saat ini. Nantikan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara akan melihat perkara besar terjadi di dalam hidupmu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan supaya saudara mengalami pemulihan dalam hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, bisnismu, seluruh kehidupanmu. Allah mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Mari kita nantikan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu, sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan
mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka, di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu, sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia, Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama
untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.